terjadi Bapak Ibu sekalian, ada seorang kisah nyata di Saudi, seorang pramugari yang saya tahu pramugari dari penerbangan kita, yang kisahnya sempat dibahas oleh para ulama di Saudi. Itu setelah dia tiba di Jeddah sakit keras dan sempat koma selama sebulan. Waktu dia koma selama sebulan, suster-suster yang ada di situ semua memberikan kesaksian kalau orang ini sering berteriak-teriak, tapi dalam kondisi koma, nggak sadar, sering teriak-teriak. Sebulan tepatnya dari kejadian tersebut, maka pramugari ini terbangun. Waktu dia terbangun, maka dia menceritakan ternyata selama sebulan itu dia mimpi masuk ke neraka. Ya. Dan dia mimpi rambutnya digantung, badannya disiksa, dan dia rasakan itu siksaannya. Dia betul-betul merasakan sakitnya, siksaannya, jeritannya, dia semua rasakan. Dan dia lihat neraka, orang-orang disiksa selama sebulan tuh. Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan banyak orang seperti ini. Ada juga sekretaris, ya, orang kepercayaan ayah saya di Makassar. Dulunya saya tahu, waktu saya masih kecil, saya masih SD, orang ini perbuatannya masih banyak perbuatan kefasikan, gitu kan. Maka saya tahu sendiri perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan, tapi semoga Allah tutupin lah, semoga Allah maafkan. Subhanallah, beberapa tahun setelah itu saya lihat, saya pas kuliah di Madinah, saya pulang liburan, terus saya lihat orang ini kok berubah, gitu. Azan ke masjid, gitu kan. Karena kebetulan waktu itu ada pabrik seng yang dimiliki oleh ayah saya, orang ini kerja di situ, gitu. Maka saya tanya, kenapa kok Om, saya panggil Om itu, kenapa kok bisa berubah seperti ini? Dia bilang, saya mimpi Khalid, saya masuk ke neraka. Dan ini sebuah nikmat yang Allah kasih sebenarnya buat dia, ya. Dia lihat neraka dan saya lihat orang disiksa, orang dipukul, orang dicincang, orang macam-macam. Dan tangan saya ini dibelenggu dengan rantai, dipegang oleh satu orang yang saya tidak bisa lihat wajahnya. Kemudian saya diperlihatkanlah seakan-akan saya sedang digiring ke satu tempat siksaan yang akan saya disiksa. Terus kemudian saya dalam sementara jalan terus saya memohon, apa saya masih bisa kembali ke dunia, saya mau memperbaiki hidup saya. Ya. Orang itu tidak jawab sampai dikelilingi semua tempat-tempat siksaan ini dan saya lihat sendiri orang teriak, orang kesakitan, orang gini. Sampai akhirnya dia mengatakan masih ada sisa umur yang tersisa buat kamu. Kalau kau mau tobat masih bisa. Kemudian dia pun akhirnya bangun dan sadar. Mulai semenjak itu jadi menjadi orang baik dan alhamdulillah sampai sekarang masya Allah orangnya sudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak semua orang Allah karunia seperti ini ya. Tetapi kita ambil pelajaran. Manusia yang jeli adalah manusia yang mengambil pelajaran dari orang lain. Cukup buat dia itu.